Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menyampaikan hasil dari refleksi aksi kedua pada PPL, praktik pembelajaran inovatif dalam rangka PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Ya, untuk PPI aksi kedua kami masih pada kelas 8A di MTSN 1 Kota Kediri. Pada kegiatan kali ini, pada aksi kedua, kami laksanakan pertemuan yang ketiga dan keempat. Ini adalah lanjutan dari aksi yang pertama karena masih dalam satu materi, maka untuk pertemuan 3 ini kami telah laksanakan hari Senin 12 September 2022, pertemuan keempat hari Rabu 14 September 2022. Di mana pada aksi yang kedua ini kami mengambil akar permasalahan yang terjadi, yaitu rendahnya aktivitas peserta didik. Dan solusi yang relevan untuk kami terapkan adalah menggunakan media PowerPoint interaktif. Untuk mengukur berhasil atau tidaknya akar masalah tersebut terselesaikan dengan lembar observasi aktivitas. Sedangkan untuk medianya, ini ada lembar observasi penilaian media. Penilaian kompetensi peserta didik masih kami ambil terdiri dari penilaian sikap, yaitu lembar observasi penilaian sikap, keterampilan melalui penilaian LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian penilaian pengetahuan, itu adalah hasil pre-test dan post-test pada setiap pertemuan. Pada aksi kedua ini, kami menerapkan model problem-based learning, di mana nanti ini akan diukur melalui lembar observasi penilaian model PBL. Untuk kegiatan yang terjadi pada setiap peristiwa di aksi kedua ini akan kami cantumkan juga pada jurnal mengajar guru, di mana di dalamnya terdiri kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, kasus yang muncul, faktor penyebabnya, dan tindakan atau alternatif solusi yang kami ambil. Yang pertama akan kami utarakan adalah tentang penilaian sikap peserta didik selama aksi 2. Pada grafik telah tergambar pertemuan ketiga dan keempat, di mana kalau kami ambil rata nilai sikap peserta didik pada aksi kedua adalah 3,82 dengan kategori penilaian sangat baik. Untuk penilaian selanjutnya, ini adalah penilaian keterampilan yang diambil dari lembar LKPD yang dikerjakan oleh peserta didik. Didapatkan hasil rata keterampilan dari peserta didik adalah 90,875 dengan kategori sangat baik. Sedangkan penilaian hasil belajar kognitif peserta didik, kami memperoleh rata nilai untuk pretestnya dengan kategori kurang, sedangkan untuk posttestnya dengan kategori baik. Model pembelajaran problem-based learning yang kami pakai pada aksi yang kedua menunjukkan bahwa nilai rata model yang ditunjukkan oleh guru dan peserta didik dengan kategori sangat baik. Sedangkan akar masalah kami, yaitu rendahnya aktivitas peserta didik, diambil dari penilaian atas pembelajaran yang telah dikerjakan pada pertemuan 3 dan pertemuan 4, nilai rata aktivitas
menunjukkan kategori sangat baik. Sedangkan solusi relevan yang telah dibuat oleh kami, yaitu media PowerPoint interaktif, mendapat penilaian dengan kategori sangat baik. Beberapa hasil penilaian yang kami ambil, ini telah kami simpan dan dapat dilihat pada drive yang telah tercantumkan, baik mulai dari penilaian aktivitas, keterampilan, media, pelaksanaan model, hingga pretest dan post-testnya. Setiap peristiwa yang ada pada pertemuan aksi kedua, ini ada beberapa yang bisa kami catat. Yang pertama, game melalui media PowerPoint itu membuat peserta didik kurang konsentrasi. Ini karena apa? Faktor penyebabnya karena keasyikan main game pada saat sintaksnya berganti, waktunya itu sudah habis, masih saja bermain karena satu peserta didik bisa mencoba beberapa kali. Itu pada pertemuan yang ketiga. Ya, jadi pada pertemuan keempat, maka alternatifnya adalah maka hanya satu kali pada setiap peserta didik dapat mencoba. Bila ingin mencoba lagi, nanti setelah pembelajaran selesai, itu bisa dilanjutkan. Yang kedua, permasalahan alat peraga masih ada, tetapi untuk alternatifnya kami melakukan persiapan lebih awal dengan membuat alat peraga sederhana. Yang ketiga, peserta didik meminta waktu tambahan untuk bermain game interaktif pembelajaran yang kami berikan. Maka alternatifnya pada pertemuan keempat yang terdiri dari 3 jam pelajaran, kami tambahkan beberapa soal sehingga mereka mendapatkan waktu yang lebih pula untuk memanfaatkan game interaktif yang telah kami share pada setiap kelompok dan dapat dicoba untuk setiap peserta didik. Untuk peserta didik bisa dilihat di sini aktivitas mereka, baik yang dia mengerjakan ataupun yang tidak mengerjakan. Ini ada beberapa peningkatan aktivitas di mana responnya itu membuat pembelajaran itu lebih hidup dan lebih meriah pada kelas. Bisa dilihat nanti pada link akses video yang telah kami share di bawah. Sedangkan terhadap guru, maka yang pertama, guru seharusnya tanggap terhadap kebutuhan peserta didik. Artinya, pembelajaran yang selanjutnya diharapkan lebih menerapkan student center, ya, di mana nanti bisa diterapkan dengan awalnya pembuatan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Yang kedua, harus bergerak cepat terhadap teknologi pendidikan yang terus berkembang. Karena dari awal di sini, karena kemampuan dasar kami PowerPoint, maka yang bisa kami kembangkan itu adalah program PowerPoint. Dan untuk selanjutnya, diharapkan nanti dapat mengembangkan pembelajaran teknologi pendukung lainnya, seperti Quizzes, Canva, Game Education, dan lain-lain. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung aksi kami sehingga terjadi dengan baik. Bagi kelompok B, kemudian dosen pembimbing kami, dan guru pamong kami. Dan seluruh elemen yang pada sekolahan TSN 1 Kediri, baik guru dan anak-anakku yang membantu. Nah, kini dapat saya kutip dari Bapak Nadim bahwa teknologi itu adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Tetapi kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid itu adalah esensinya. Demikian refleksi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.